Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cardiopulmonary resuscitation pada pasien henti jantung di dalam rumah sakit atau in hospital. Ya. Jadi sebenarnya pada pasien-pasien yang cardiac arrest pada tahun 1960-an itu terjadi perubahan pendekatan para pasien-pasien yang terjadi cardiac arrest. Jadi ada beberapa artikel yang muncul oleh American Medical Association, itu dikatakan bahwa dimulai closed chest cardiac compression, sehingga itu sekarang menjadi standar, baik itu dari ACLS, ATLS maupun guideline lainnya untuk membuat standar tata laksana dari pasien-pasien yang mengalami cardiac arrest. Pada pasien-pasien cardiac arrest di dalam rumah sakit itu biasanya witness cardiac arrest, artinya cardiac arrest yang disaksikan. Tetap kita berpatokan pada protokol-protokol seperti yang lain. Contohnya itu pada awal pasien kita temukan tidak sadar, itu kita tetap cek dia punya kesadaran, ya. Cek kesadaran. Pak. Jadi harus ditepuk bahunya, ya. Terus suara harus keras supaya untuk membangunkan pasien. Jika tidak ada respon, napas juga tidak adekuat atau misalnya napasnya tidak ada, kita cek nadinya. Nadi dicek pada arteri karotis, ya. Kita cek di arteri karotisnya, begitu arteri karotis tidak teraba, setelah itu kita lakukan kompresi dada. Untuk kompresi dada itu sendiri, dua jari di atas proses sifoideus, terus interlocking dari tangan kiri dan tangan kanan, tumpuannya itu pada sternum. Ya. Jadi dia bertumpu pada sternum, bukan di sebelah kiri maupun di sebelah kanan, tapi di tengah-tengah pada sternum. Ya. Kompresinya itu sekitar 100 sampai 120 kali per menit. Dia punya kedalaman itu sekitar 5 sampai 6 inci. Oke. Mulai. Pada saat kompresi yang menekan adalah bahu dan tangan sebagai telapak tangan sebagai tumpuannya. Jadi titik tumpuan itu berada di bahu penolong. Terus tekanannya itu sekitar 5 sampai 6 inci ke dalam dan harus bisa terjadi recoil sempurna dari dinding dada. Perbandingannya itu sekitar 30:2, jadi 30 kompresi dan 2 kali pemberian bantu napas. 30. Pada saat kita lakukan pemberian bantu napas, kita pegang masker supaya untuk menutupi hidung dan mulut. Setelah itu kita pompa napasnya pasien 2 kali. Setelah itu dimulai lagi kompresi. Setelah 2 menit itu biasanya tekanan kompresi dari penolong itu sudah mulai berkurang, makanya kita harus siapkan pengganti. Mulai. Selama dilakukan kompresi nanti cek kembali nadi pasien, ya. Setelah beberapa siklus dicek ulang nadi pasien. Jika masih tidak ada nadi, tetap dilakukan kompresi. Pemberian obat epinefrin masih dilanjutkan sekitar 1 mg tiap 3 menit, ya, sampai pasiennya ROSC. Untuk perawatan setelah ROSC, pasien akan dipindahkan ke unit intensif seperti ICU, ya, atau CVCU juga bisa. Artinya unit-unit intensif yang menyediakan support hemodinamik pasien dari pernapasan
maupun dari kardiovaskular pasien, baik itu penggunaan ventilator maupun penggunaan alat-alat yang lainnya.